Kalimantan Tengah tercatat berada di urutan nomor 1 provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia dengan panjang 191,56 km. Urutan kedua adalah Kalimantan Timur dengan panjang 186,20 km. Lantas berikutnya disusul Papua Barat di urutan ketiga. Urutan keempat hingga 10 diikuti oleh Papua Pegunungan, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Hal itu terungkap melalui data kondisi jalan 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Apa penyebab kondisi jalan di Indonesia tak semulus di negara tetangga Singapura? Apakah tak ada fulus untuk aspal mulus? Ataukah tingginya kasus korupsi pembangunan jalan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Yandari Hilmi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, lagi-lagi apakah tidak ada fulus untuk jalan mulus gitu ya? Buruknya jalan di Indonesia ini sudah umum diketahui, bahkan dikeluhkan oleh banyak orang. Bahkan di jalan yang katanya bebas hambatan pun tak semulus itu gitu ya, Pak Dokter. Lantas menurut Anda Ya, mengapa kualitas jalan di Indonesia itu tak sebagus negara-negara tetangga seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, bahkan beberapa negara lain, Pak Dokter? ya. Terima kasih. Pertama, Kang Anggi, kalau kita bicara tentang jalan ya, itu memang kita berbicara tentang tadi ya sesuatu yang sebenarnya urgent ya, karena ini merupakan sesuatu bagian dari infrastruktur utama kita begitu ya, yang akan menjadi penghubung ya antara satu titik dengan titik yang lain. Dan mengingat ya Indonesia ini kalau secara sederhana itu bisa dikelompokkan apa namanya dalam konteks pembangunan ini, Kang Anggi, itu ada kesenjangan antara apa yang disebut dengan daerah di Pulau Jawa ya sebagai penduduk yang paling padat begitu di situ, dan juga kemudian di luar Jawa. Artinya apa? Kalau kemudian kita bicara tentang infrastruktur khususnya kemudian jalan tadi itu, maka ada beberapa alasan yang menurut para pakar itu terkait kenapa kemudian jalan di luar Jawa terutama itu lebih sering kali buruk. Meskipun secara umum juga apa di Jawa juga banyak masalah sebenarnya terkait misalnya kualitas jalan tolnya misalnya begitu yang banyak dipakai, tapi kemudian kualitasnya itu banyak banyak dipersoalkan, dan tingginya kemudian tadi istilahnya biaya ya untuk apa pembangunan maupun juga untuk penggunaan ya, misalnya masuk tolnya itu kan apa terutama untuk Trans Jawa itu kan luar biasa itu dari ujung ke ujung begitu. Nah, kalau saya rincikan kira-kira terutama di luar Jawa itu satu itu adalah adanya kesenjangan anggaran dan prioritas pembangunan. Jadi Pulau Jawa ini karena apa namanya jumlah penduduk besar tadi dan aktivitas ekonominya tertinggi, maka seringkali porsi anggaran infrastruktur itu lebih banyak mengalir ke Jawa. Di luar Jawa ya itu mendapatkan alokasi lebih kecil ya, sehingga pembangunan ya terutama tadi jalan itu tentu berjalan kurang optimal. Kemudian yang kedua tentu adalah terkait dengan luas wilayah ya dan tantangan geografis. Ya banyak di luar Jawa itu kan kondisi geografisnya itu misalnya sulit ya, ada pegunungan, apalagi tanah gambut gitu ya, daerah rawa, cuaca hujan tinggi begitu ya, yang ini tentu pembangunan jalan itu akan jauh lebih mahal, rumit ya, perawatannya juga harus lebih intensif. Kemudian yang ketiga itu secara teknis ya kualitas konstruksi yang tidak merata. Jadi apa banyak daerah itu masih menghadapi seperti tadi pengawasan proyek yang tidak ketat, ya pemilihan material yang tidak sesuai standar, proyek infrastruktur yang tidak tuntas gitu ya, setengah-setengah gitu ya. Akhirnya jalan itu ya cepat rusak. Nah, yang keempat itu adalah beban dari kendaraan berat ya, di wilayah tertentu ya, terutama daerah tambang atau perkebunan itu banyak truk itu dengan muatan yang berlebih yang melintas tiap hari, dan ya jalan tidak dirancang untuk beban seperti itu sehingga kemudian akhirnya cepat hancur ya. Di luar itu ada
iklim dan cuaca dan juga tentu masalah apa namanya perawatan ya berkala begitu. Artinya apa? Saya ingin katakan bahwa ya dalam tanda kutip ya akhirnya wajar begitu ya di luar Jawa itu kualitasnya seperti itu, termasuk juga kemudian di Jawa sendiri dalam konteks misalnya jalan tol yang begitu apa namanya istilahnya dibangga-banggakan, sebenarnya juga tadi dalam konteks transportasi itu banyak juga kemudian menimbulkan tadi masalah begitu kira-kira dibandingkan apalagi nanti dengan luar negeri gitu ya. Kalau dibandingkan Singapura, tentu orang berbicara Singapura kan lebih kecil gitu kan. Tetapi pertanyaannya bukan Singapura lebih kecil ya dibandingkan kita, apalagi jangankan dibandingkan dengan Indonesia, dengan Pulau Jawa tentu sudah jauh jauh sekali begitu ya. Tetapi yang menjadi problem tadi itu sebenarnya di luar persoalan-persoalan teknis tadi itu, kita itu sebenarnya tadi belum punya roadmap ya. Banyak kalangan pakar itu mengatakan roadmap transportasi kita. Jadi maksudnya itu apa yang harus disiapkan untuk apa infrastruktur kita, apakah itu kemudian jalan termasuk juga nanti seperti keinginan tadi Pak Prabowo apa ingin apa memanjangkan jalur kereta api itu juga kemudian apakah itu lahir dari sebuah kajian gitu ya yang tadi masuk dalam cakupan roadmap tadi itu atau sekedar kemudian reaktif gitu itu juga perlu disampaikan karena tadi saya katakan beban di luar Jawa itu jauh lebih berat ya apalagi ini nanti kaitannya jangankan kereta api, wong jalan biasa yang darat, yang seharusnya menjadi tadi apa perhatian utama itu pun juga masih mengalami banyak masalah. Saya kira itu, Kang Anggi. Dan menurut Anda, Pak Dokter, apakah pembangunan jalan di Indonesia ini terlalu dikejar target sehingga mengabaikan kualitas? Misalnya jalan tol yang dibangun 5 tahun belakangan ini umumnya berada di tanah dengan kematangan buruk karena dikejar Ya. target. Juga ada beberapa ungkapan seperti dari Pak Agus Pambagio juga mengatakan jalur tol Sumatera itu juga seperti demikian. Lantas Hmm. bagaimana tanggapan Anda, Pak Dokter? Ya, kalau dilihat tadi karena berawal dari tidak adanya roadmap ya yang kemudian sistematik gitu ya, yang sistemik dan sistematik. Ini dua istilah yang penting gitu ya. Jadi sistemik itu artinya secara whole ya, secara keseluruhan dan sistematik ini dari tahapan-tahapannya. Ya, nah 10 tahun ini sebenarnya pelajaran yang sangat boleh dibilang mahal, Kang Kang Anggi ya terkait dengan infrastruktur terutama jangankan sekali lagi ya di luar Jawa, di Jawa saja ini menjadi masalah gitu ya. Ketika misalnya banyak infrastruktur itu kemudian dibangun dan ini tidak bicara hanya masalah jalan saja. Jalan itu salah satu saja. Ada pelabuhan udara, ada pelabuhan laut begitu ya yang kemudian akhirnya sekarang mengalami tadi apa namanya kondisi yang mangkrak gitu. Mangkrak ini maksudnya mangkrak penggunaannya ya. Maksudnya mungkin udah selesai tapi tidak dipakai. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada tadi apa bandara udara apa namanya tadi Kertajati misalnya yang apa dari biayanya mahal tapi ya sampai sekarang sangat-sangat sepi kalau untuk tidak mengatakan dengan jujur gitu ya bahwa tidak layak itu dianggap sebagai sebuah bandara yang tingkat tingkat internasional begitu kan. Nah, artinya apa? Kalau dalam konteks ini setelah masalah roadmap itu ya tentu political will daripada pemimpin yang kalau saya mengatakan itu ugal-ugalan gitu gitu ya yang ini udah saya sering mengatakan enough is enough lah gitu ya cukup itu cukup gitu jangan diulang lagi gitu ya maksudnya apa 10 tahun ini pembangunan infrastruktur termasuk jalan ya termasuk terutama bahkan di Jawa sekalipun itu mengalami kondisi yang sangat sangat apa namanya sangat tadi target oriented ya kuantitatif tadi begitu ya jadi oh ini jalan sekian kilometer tapi ternyata faktanya karena mengejar target apa salah satu contoh seperti yang sekarang banyak dipersoalkan orang, jalan tol itu mestinya itu sekali kemudian dibuat itu untuk 30 tahun, Kang Anggi. Gitu. Ya sekarang ini baru sekian tahun, mungkin juga 5 tahun belum sudah perbaikan sana sini. Ini kan berarti ada masalah di tingkat tadi, di tingkat tadi apa pembuatannya tersebut itu. Sehingga saya kira inilah karena tadi kebijakan tidak
berbasiskan roadmap, kemudian karena ambisi daripada pemimpin yang tidak punya visi tadi itu, akhirnya pekerjaannya tadi hanya sekedar mementingkan kuantitas tapi tidak kualitas. Akhirnya yang terjadi ya yang repot ya rezim berikutnya, karena dia kan tadi kena 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 dampaknya begitu. Misalnya tadi perbaikan, berapa banyak yang perbaikan yang harus dilakukan, berapa yang mangkrak yang tadi tidak bisa diaktifasi, itu harus dia pikir bagaimana caranya nih, karena tanggung jawabnya sekarang bukan lagi di rezim yang lama, tentu saja secara kebijakan kan begitu kira-kira. Itu saya kira. Bahkan kalau mengutip kasus WUS, pemerintah Ya, berikutnya bahkan tak usah ribut-ribut, saya yang nanggung. Wah, luar biasa gitu ya, kerusakan rezim sebelumnya langsung diambil alih gitu ya. Walaupun tadi Dokter Yan mengatakan enough is enough, tapi ini tidak enough gitu ya Pak Dokter. iya, karena kita tidak belajar dari apa yang kemudian sudah terjadi tadi itu. Jadi bahwa dia dalam hal ini Pak Presiden itu mengatakan tanggung jawab, ya dia harus tanggung jawab memang begitu. Tapi pertanyaannya tanggung jawabnya itu adalah seperti apa? Kalau nanti tanggung jawabnya itu adalah misalnya, kan ambil contoh ya, katanya untuk membayar hutang WUS itu dia pakai dana yang berasal dari rampasan koruptor. Misalnya begitu kata. Nah, itu kan berarti tadi tambal sulam kan. Maksudnya begini, harusnya dalam posisi sebagai presiden itu tidak kemudian serabutan gitu kan. Kan presiden itu bekerja dengan sebuah sistem begitu ya. Nah, kalau sistemnya sendiri kemudian juga tidak dianggap begitu ya kira-kira, artinya ya tentu kan mau tidak mau, suka atau tidak suka kan dia harus membayar itu melalui eh, BUMN, karena itu proyeknya awalnya kan B2B ya, bisnis to bisnis kan, untuk contoh kasus WUS tadi itu, sehingga kemudian itu harus kemudian dilakukan tadi satu 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 katakanlah keputusan yang benar gak itu akan ditanggung oleh Pak Prabowo itu dalam bentuk diserahkannya kepada BUMN, dalam hal ini induknya yaitu Danantara tadi itu, sehingga kemudian tidak menggunakan dana APBN, atau benar-benar murni menggunakan tadi APBN kan, harta koruptor itu kan masuk APBN, kan tetap aja kemudian pakai 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 ini pakai dana APBN juga pada akhirnya. Jadi maksudnya gini, pernyataan tentang menggunakan rampasan tadi koruptor itu pada hakikatnya tidak menyelesaikan masalah, karena rampasan koruptor itu secara natural harusnya masuk ke dalam APBN gitu kan, dan kemudian nanti tadi dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang memang menjadi tanggung jawab dari negara kan begitu. Dan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya gitu ya. Ini hanya sekarang mengalihkan masalah aja dari yang harusnya menjadi tanggung jawab bisnis perusahaan ke bisnis antar perusahaan, menjadi tanggung jawab negara. Padahal desain awalnya tidak seperti itu. Nah, sama juga dengan kasus jalan ini. Kalau kemudian nanti misalnya dalam kasus seperti yang di luar Jawa tadi ya, Kalimantan, Sumatera, yang juga memang logistiknya berat. Pertanyaannya apakah kemudian nanti akan juga diseriusi gitu ya untuk memberikan perhatian, atau tetap lagi-lagi seperti yang tadi disebutkan Kang Anggi, provinsi-provinsi di luar Jawa tadi ya harus nerimo saja. Kalau artinya harus nerimo, harus pasrah dia. Ya cuman kamu dapatnya segitu. Padahal ingat, Kalimantan Timur itu kaya begitu ya. Kemudian berbagai daerah juga, apalagi kalau kita bicara Papua, sebenarnya harusnya tidak perlu ada keluhan gitu kan. Itu kan daerah-daerah yang memiliki tambang yang tinggi, dan itu bisa kemudian memanfaatkan berbagai sumber-sumber tambang, yang intinya maksudnya di situ diprioritaskan gitu, dari APBN maupun juga dari APBD yang ada di daerah, berdasarkan sumber-sumber yang yang memang legal gitu, Kang Anggi, yaitu dari kekayaan milik masyarakat yang mestinya dikelola. Nah, masalahnya sekarang ini dana kita ini menjadi cekak, itu karena tadi kita mengandalkan pajak karena kapitalistik itu, tetapi kemudian untuk tadi yang berupa kekayaan-kekayaan milik umum, ya tambang, kemudian juga berbagai potensi yang lain, itu malah justru bukannya memberikan kebaikan, malah makin membuat kita menjadi berat untuk membangun infrastruktur tadi itu. Saya kira itu. Ketika ruang publik masih diramaikan dengan pemberitaan perihal jalan rusak di berbagai daerah, bahkan beberapa waktu lalu juga sempat viral
karena ada yang memviralkan kondisi jalan di Lampung gitu ya. Bahkan Ya, juga banyak juga influencer yang mengungkapkan kisahnya perjalanan di Papua itu juga luar biasa sekali, hmm. yang seharusnya bisa dipersingkat perjalanan, bisa mencapai berhari-hari gitu ya Pak Dokter. Lantas persoalan yang tidak asing ini terjadi bukan hanya karena kurangnya anggaran pembangunan jalan berarti Pak Dokter, melainkan juga korupsi. Lantas menurut Anda Pak Dokter apa solusinya? Ya, saya kira dua ya poin pentingnya untuk menangani masalah ini. Yang pertama, sekali lagi kita membutuhkan tadi kalau bicara tentang konteks pembangunannya, kita butuh roadmap gitu ya, roadmap yang terintegrasi komprehensif dalam konteks misalnya transportasi dan infrastruktur gitu ya. Karena tadi jangan terulang lagi apa yang kemudian terjadi dengan tadi pembangunan bandara ini, pelabuhan itu, jalan tol ini gitu ya. Terus kemudian itu pun juga banyak kan di Pulau Jawa kan tadi itu kemudian kita harus juga berpikir tentang luar Jawa ini mau mau seperti apa roadmapnya gitu loh. Itu harus saya kira mesti ada dan dari situ kemudian nanti alokasi anggaran itu akan bisa dibuat skala prioritasnya begitu ya sehingga artinya kemanapun kita menuju ke negeri ini mau ke Jawa maupun di luar Jawa itu tidak akan ada kesenjangan gitu loh. Walaupun penduduk mereka di sana lebih lebih sedikit kan tidak berarti kemudian jalannya boleh boleh atau bahkan harus rusak gitu kan. Itu kan naif gitu ya kalau ada orang berpikir begitu. Tadi misalnya itu mah di daerah biasalah udah penduduknya juga sedikit gitu. Paling yang jalan mungkin hanya hanya apa namanya istilahnya mungkin tadi binatang atau apa gitu di jalan itu seperti kasus Papua itu kan begitu kan siapa yang mau pakai ini apa jalan di sana wong orangnya sedikit bukan itu persoalannya tapi persoalannya adalah bagaimana tadi itu memenuhi tadi roadmap artinya roadmap itu mencerminkan visi daripada pemimpin itu sendiri ketika dia berkuasa gitu jadi bukan bukan tadi saya ingin mengulangi tidak menggunakan visi apa namanya cara yang ugal-ugalan apa namanya pembangunan-pembangunan yang tidak kemudian memperhatikan aspek tadi termasuk aspek kebutuhan yang sesungguhnya dari masing-masing daerah itu. Kemudian yang kedua saya kira untuk kasus korupsi, saya kira kita harus harus mulai berpikir bahwa kemudian harus mesti ada tadi selain hukuman yang tegas begitu ya tentang berbagai pelanggaran karena infrastruktur ini termasuk yang sangat-sangat besar begitu ya alokasi anggarannya itu menurut saya juga harus ada perubahan pola tadi penganggarannya itu, Kang Anggi ya itu bagaimana kemudian kita juga harus berani keluar ya agar apa namanya kita tidak hanya mengandalkan pajak gitu ya karena selama kita masih mengandalkan pajak begitu ya memang akan menjadi problem ketika kemudian nanti sumber daya alam kita itu akhirnya yang tadi mestinya daerah itu punya tadi sumber daya alam bagus seperti Kalimantan Timur, Papua, bahkan juga Sumatera, itu malah kemudian terjadi ironi. Nah, ini saya kira berarti di situ mesti ada tadi cara berpikir di negara dalam hal ini pemerintah pusat ya khususnya untuk kemudian mengelola tadi apa sumber daya tadi itu sehingga kemudian nanti ketika dibalikkan ke daerah masing-masing itu mereka tetap mendapatkan prioritas ya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya sehingga dari situ nanti korupsi itu apa namanya akan bisa kemudian diberantas dengan tegas ya tentu dengan tadi apa namanya adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dan juga punishment yang lebih lebih kuat lagi jangan jangan sampai kemudian ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang kategori biasa karena infrastruktur ini ya jalan terusnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting karena filosofinya dia harus connecting, dia harus menghubungkan apa namanya semua wilayah tadi dengan nyaman dan aman ya serta juga kemudian penuh dengan tadi nilai-nilai kemanusiaan tadi itu karena banyak juga daerah yang ternyata apa karena panjangnya jalan tol misalnya gitu sedikit rest area itu kan tidak manusiawi gitu ini artinya sekali lagi kembali kepada dua poin tadi mesti ada roadmap yang integratif yang komprehensif dan kemudian tadi apa keberanian untuk memberikan punishment ketika kemudian tata kelola anggaran ini juga harus diubah agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pajak tadi itu sehingga tidak ampun bagi koruptor terutama koruptor yang ada di apa bidang
tadi apa infrastruktur ini harus ditindak secara tegas. Saya kira itu, Kang Anggi. Ya, jangan sampai tadi tidak adanya roadmap yang jelas saat ini, bahkan beberapa daerah termasuk yang pernah di saya alami juga gitu Pak Dokter, terkait jalan itu jadi Ya, pepesan kosong janji para pejabat gitu. Ketika pilih ya, saya jalan bagus seperti itu, tapi nyatanya ya demikian Pak Dokter. ya, Ya, jadi kalau sekali lagi Pak Dokter untuk paparannya pada ya. kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafan News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga jalan kita semakin mulus karena fulus kita sebetulnya banyak, tapi jangan mengandalkan tadi hanya dari pajak, sebetulnya BUMN dan juga hal-hal yang tidak produktif itu masih juga bisa diperuntukkan untuk infrastruktur ini, apalagi ini menyangkut hajat hidup kita. Jadi kalau sekali lagi para pemirsa setia di Hilafan News, demikian saya Anggi Suaradi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.